Oke, perkenalan. Saya menjadi moderator. Moderator satu. Moderator satu. Satu. Terus next, moderator dua. Oke. Oke. Ya. Nama saya Keras juga. Oke. Next, sekarang kamu membacakan materi di halaman 117. 115. Nomor 2. Yeah. Oh, satunya berganti kah? Kamu kan satunya. Zeva, ayo baca. Pengertian menunjuk makna bahasa ada beberapa pengertian yakni satu kata khutbah jika berasal dari kata muhabah berarti pembicaraan. Dua, jika berasal dari kata al-hadu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan tiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara jika ditinjau dari pengertian istilah khutbah adalah satu, menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Dua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Oke. Next. Umumnya pelaksanaan. Ya, next. Next, baca terus. Umumnya pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu satu, khutbah yang dilakukan sebelum sholat misalnya khutbah Jumat. Dua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Yusuf gerhana bulan dan sholat Yusuf gerhana matahari, sholat istisqa, sholat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 3, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat misalnya khutbah nikah. Terus sampai di bawah, paling bawah. Di antara beragam jenis khutbah ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat, sebab khutbah Jumat merupakan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Sejalan dengan itu, khutbah Jumat itu terdiri dari 2 bagian, khutbah pertama dan khutbah kedua, yang diantara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. B, syarat hadis. 1, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. 2, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. 3, suci dari hadas baik badan maupun pakaian seauratnya tertutup. 4, tampil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. 5, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. 6, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7, berpenampilan rapi dan sopan. Syarat kedua khutbah. 1, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat
berbeda dengan khutbah sholat bidai, sholat kusuf dan sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara dua khutbah. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Saat sekarang ini pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi atau monitor sehingga jamaah yang berada jauh atau di ruangan lain dapat melihat dan mendengar sang khatib. Ya cukup. Moderator 2 lanjutnya. Nomor 5. 5. Video dimulai khutbah pertama dan khutbah kedua. Sampai habis ya. Lanjutkan Ibu. Artinya dibaca. Oke. Artinya dari Jabir bin Samurah sesungguhnya Nabi Yusuf. Suaranya lantang dan jelas. Berkhutbah dengan berdiri dan beliau untuk di antara dua khutbah. Arti kedua dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah berkhutbah kedua matanya merah, tinggi suaranya dan terus mama, sebagai seseorang panglima yang memperingatkan datangnya musuh yang menyegat di saat pagi atau sore. D. Rukun khutbah. 1. Membaca penggalan pada khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. 3. Berwasiat istighfar kepada diri dan jamaah. 4. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. 5. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesembuhan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Sunnah khutbah. 1. Khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. 2. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, turun di atas mimbar. 3. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. 4. Khotib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaliknya sholat Jumatnya saja yang panjang. 5. Khotib disunahkan membaca Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. 6. Khotib mentertibkan rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun terakhir. Ketiga, berdoa untuk kaum muslimin. Adab sholat Jumat. 1. 1. Menggerakkan wajib lebih awal. 2. Artinya, wahai orang-orang yang beriman apabila disuruhkan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingatkan Allah dan tinggalkanlah jual beli yang sedikit itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hindari hadis sesudah khatib sudah berada di atas mimbar dan sudah berkhutbah, karena jika dilakukan tidak dicatat sebagai orang yang mendapatkan keutamaan mendatangi Jumat lebih awal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. 2. Membiasakan mengisi saat depan yang masih kosong lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat di Jumat sebanyak 2 rakaat. 3. Memperbanyak zikir dan doa, membaca shalawat Nabi SAW atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. 4. Mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jemaah lain cenderung mengantuk atau tidur, akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah sabda Rasulullah. Artinya, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada Sa'id bin Al-Musyab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila engkau berbicara kepada temanmu yang kurung saat berjamaah sholat Jumat, diamlah padahal imam sedang menyampaikan khutbah, maka tempatmu sia-sia.
Praktik khutbah. 1. Takbir berdiri di mimbar yang diawali dengan ucapan salam. 2. Khatib duduk kembali saat dikumandangkan azan. 3. Selesai azan, khatib berdiri dan membaca rangkaian rukun-rukun khutbah secara tertib berurutan yang dimulai dengan hamdalah, salawat dan seterusnya. Adapun contoh teknis bagaimana? 4. Yaitu dibaca yang di pinggir-pinggirnya, coba bacaan hamdalah, bacaan syahadat. Bacaan hamdalah, bacaan syahadat, bacaan salawat, wasiat taqwa, membaca salat dan Al-Quran. 4. Materi khutbah dimakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual atau terkini yang diperkuat hal rujukan atau dalil yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 5. Penutup khutbah. Pertama, terjemah. A. Praktik khutbah. 2. 1. Selesai khutbah pertama, khatib sebentar sambil berdoa mohon ampun untuk diri dan kedua orang tua, lalu berdiri untuk khutbah kedua. 2. Khutbah kedua ini membaca rukun khutbah mulai dari membaca hamdalah sampai berdoa. Contohnya, Contohnya, oke. 3. Setelah itu setelah itu diakhiri dengan membaca doa. 4. Kalimat untuk khutbah kedua contohnya. 5. Khatib duduk dari mimbar dan bersama sekaligus muadzin memandangkan iqamah. Oke, sampai di situ kalian moderator 1, 2. Kalian persilakan teman-teman audiens untuk bertanya. Sesi pertanyaan ini ya. Ngomong. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Teman-teman mau bertanya. Oke. Untuk sekretaris 1 bersiap mencatat nama teman yang bertanya dan pertanyaan teman. Nah, yang bertanya dan menjawab itu yang ada di list. Ya, oke. Siapa namanya? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Wulan. Kapan waktu khutbah? Oke. Bulan. Oke, yang lainnya siap-siap untuk pertanyaan kedua ada Fiona, Tara, Silma, Septia yang belum ya. Oke, bisa berdiri dan perkenalkan. Apa tujuan khutbah? Oke, pertanyaan kedua. Yang ketiga bisa dipersiapkan Tara, Silma, Septia, Ratna, Raisa, Rahmadina, Novera, Najwa, Najlatun, Sifa, Muhammad Sabana yang laki-laki, Muhammad Rizky. Yuk, untuk pertanyaan ketiga, silakan. Bana juga maju. Bana maju aja. Materinya nomor 2 khutbah. Buka sih di Yang di list di grup. Sabana gitu. Muhammad Sabana, Muhammad Rizky, Muhammad Indra, Fatah, Muhammad Fahriansa, Muhammad Fahmi, Mas Riani, gimana? Usah. Gak usah dibawa, dari situ juga boleh. Atau di tengah sini. Sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Boleh dibawa bukunya, boleh. Nomor 2, 117 sampai 121. 117 sampai 121. 117 sampai 121 ya coba. Ya, oke, maju sini. Sebutkan namanya. Ayo, kamera ini ke kamera. Sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Tasmir Madani. Oke, saya akan bertanya. Tulis. Apa saja rukun khutbah? Apa saja rukun khutbah?
Baru 3 ya? Masih 2 lagi. Yuk, next, Bana. Dan jelaskan Bu, dan jelaskan. Oh, masih ada lagi. Dan jelaskan. Dan jelaskan. Kamu. Oke. Dan jelaskan apa saja syarat khutbah. Dan jelaskan apa saja syarat-syarat khutbah. Oke, sahabatnya. Maju sini. Perkenalkan nama saya. Saya Muhammad Samadi. Kali ini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, sebutkan syarat-syarat khatib. Sebutkan syarat-syarat khatib. Oke, satu lagi yang laki-laki yang belum. Muhammad Fahmi, Muhammad Haramain sudah ya. Siapa sudah? Ahmad Dhani. Ya, satu lagi siapa? Muhammad Ridwan. Siapa? Sudah, nggak ada namanya. Fahriansa sudah. Fahri sudah. Fahmi. Nah, Muhammad Fahmi belum. Fahmi, ayo bertanya. Mana Fahmi? Mana ada Fahmi? Muhammad Fahmi ada. Ya, bertanya nak. Satu pertanyaan nak. Enggak, berdiri. Ada pertanyaan? Oh, belum. Yang perempuan, Sifa Nur Uyun, Najlatun, Najwa, Nafera, Ramadina, Raisa, Ratna, nak di bab 2. Gak boleh nak seperti itu. Mau ulut-ulut gak boleh. Ratna, Septia, Silma, Tara, Fiona. Fiona sudah ya? Tara, Silma, Septia. Siapa namanya? Najwa ya? Oke, silakan Najwa. Nama saya? Saya ingin bertanya, bagaimana hasil Oke. Sudah 5 ya. Nah, sekarang sesi menjawab. Silakan untuk bersiap-siap menjawab pertanyaan teman. Dipersilakan, ayo moderator mempersilakan temannya. Teman untuk menjawab. Sekarang sesi menjawab. Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Oke. Mana moderator 2? Sekretaris 2 mana? Sekretaris 2. Sekretaris 2 mana? Sekretaris 2. Ya, sekretaris 2 bersiap-siap. Sekarang sesi menjawab, kamu bacakan pertanyaan nomor 1. Kapan waktu Lagi ulang. Pertanyaan nomor 1 adalah kapan waktunya khutbah? Nah, kapan waktunya khutbah? Silakan dijawab. Nah, Muhammad Fahmi belum ya? Oh, silakan. Nah, sebutkan namanya, perkenalkan nama saya. Siapa namanya? Ramadina. Iya. Iya ya, silakan. Panjang. Pada waktu zuhur, yaitu sebelum sholat Jumat dimulai sebagai syarat-syaratnya Jumat. Oke. Itu lapor ke situ dulu. Nah, sekarang ya. Sekarang
menjawab pertanyaan kedua. Silakan dulu. Pertanyaan nomor 2 adalah Di belakang bor, di belakang menjawab bor. Oke, berdiri. apa tujuan khutbah? Oke. Oke, terima kasih. Itu disempurnakan tulisannya ya. Saya disempurnakan. Sekarang untuk pertanyaan ke 3. silakan. Pertanyaan nomor 3 adalah apa saja hukum khutbah dari dan jelaskan apa saja syarat-syarat khutbah. Oke, yang mau menjawab pertanyakan. Pertanyaan 3, apa saja hukum khutbah dan jelaskan apa saja syarat-syarat khutbah. Yang belum Septia, Tara, Ratna, Raisa, Novera, Najwa sudah ya, Najlatun, Siva Nur Uyun. Sebutkan syarat-syarat. Yang laki-laki satu lagi Muhammad Fahmi. Sebutkan syarat-syarat. Nah, bacakan nak. Muhammad Fahmi. Ini untuk yang bertanya Pak Bu. Ya, yang bertanya dan Ini menjawab. sudah bertanya Bu di kelompok 1 Mas Riyani. Siapa nama kamu? Mas Riyani Oh, nama enggak 4. tertulis sini kali ya. Apa saja hukum khutbah dan jelaskan apa saja syarat-syarat khutbah. Siapa yang dulu ya itu? Yang duluan siapa? Ratna. Fahmi apa Ratna terserah. Yang duluan yang maju. Bagaimana khutbah? Oke, bisa berdiri. Itu Muhammad Fahmi. Adang nih. Ya, nekan. Nomor 3. Apa saja hukum khutbah dan jelaskan apa saja hukum khutbah dalam Islam Rasul. Hukum khutbah dalam Islam adalah masuk dan bagi laki-laki Salam bawa tripod. bagi laki-laki untuk menjadi imam sholat Jumat ikut beberapa hukum khutbah. Oke, sekarang bersiap untuk pertanyaan 4. Pertanyaan 4, sebutkan syarat-syarat motif. Ya, silakan pertanyaan 4. Siapa yang mau menjawab? Di antara Siva Nur Uyun, Najlatun, Novera, Raisa, Ratna, Septia, Tara, Silma sudah ya, Silma ya. Ya, ini yang laki-laki sudah habis ya. Tinggal kalian yang perempuan saja. Ya, pertanyaan 4 silakan dijawab. Paham nggak pertanyaannya? Apa syarat-syarat motif?
Pertanyaannya sudah paham? Apa semangat? Apa syarat-syarat khatib muda ya? Ayo sebutkan namanya. Oke. Saya akan menjawab. Islam yang sebenarnya berapa? 2. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah. 3. Suci dan hadas, baik badan maupun pakaian, serta aurat yang khusus. 5. Mempunyai akhlak yang baik baik dan tercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Oke, sekretaris 2-nya dikejar untuk mencatatnya ya. Sekarang sampaikan selanjutnya pertanyaan ke 5. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana hukum bicara saat khutbah sedang berlangsung? Nah, bagaimana hukum berbicara saat khutbah berlangsung? Yuk, yang menjawab saja. Silakan. Khutbah sedang berlangsung. Bagaimana hukum bicara saat khutbah sedang berlangsung? Perkenalkan nama. Saya akan menjawab pertanyaan. Hukum bicara saat Siapa namanya? bicara saat Radita. Memang belum ya? Radita kok nggak ada tulisannya di sini? Radita siapa namanya? Oh, Tara. Oke. Silakan Tara. Bagaimana jawabannya berbicara saat berlangsung hukumnya makruh hingga haram dan dapat menghilangkan pahala sholat. Oke, dikira ibu nangis tadi. Oke, untuk sekretaris boleh menyempurnakan tulisannya. Untuk moderator berkumpul ke depan untuk penutupan. Moderator 2 mana? Penutupan, maju ke depan. Penutupan, mengucapkan terima kasih dan menutup diskusi. Salam. Demikian diskusi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng assalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ditulisin namanya nak. Moderator 1 tadi siapa?